Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadratul mukarramin yang saya takzimi, segenap hadirin yang bergabung pada kesempatan siang hari ini. Berbahagia sekali bisa membersamai, dan di sini ada senior-senior, guru-guru kami, dan mungkin sangat kurang tepat kalau saya disebut pakar. Saya betul-betul masih seorang pembelajar ya terkait keris ini. Di sini ada yang jauh lebih tepat sebenarnya untuk memberikan penyampaian. Tadi saya lihat ada Kanjeng Winoto Nagoro, ada Mas Nurjianto ya dari Sekjen Sunapati Nusantara juga rawuh, ada Romo Yuwanto Parmedi dari Trah Para Empu Pakualaman, dan banyak lagi yang berkenan bergabung. Matur nuwun sangat. Justru saya merasa berbahagia ketika bisa menyampaikan, barangkali justru dengan begitu ada yang bisa mengoreksi kesalahan-kesalahan, melengkapi apa-apa yang kurang, dan membetulkan apa-apa yang keliru. Sekali lagi juga kami sampaikan salam hormat, takdim kami kepada Pak Ruli yang berkenan memberikan pemaparan luar biasa terkait langkah-langkah yang akan diambil oleh Kundo Kabudayan atau Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terkait bagaimana pelestarian dan pengembangan keris khususnya di Yogyakarta ke depan. Nah, sebelum itu tentu kami merasa berkewajiban pada forum yang berbahagia ini untuk menyampaikan terkait pengertian apa yang disebut sebagai keris Yogyakarta. Nah, dalam pandangan kami yang disebut keris Yogyakarta meliputi dua definisi penting. Yang pertama, keris Yogyakarta sebagai gagrak atau konsep seni atau yang nanti kemudian akan diwujudkan dalam berbagai aspek dari bilah sampai ke sandangannya. Dan yang kedua adalah keris Yogyakarta sebagai sebuah tangguh atau sebagai sebuah karya, gaya, dan eranya di Kasultanan Yogyakarta, Kadipaten Pakualaman, dan juga ada nanti wilayah yang disebut sebagai Tangguh Ngentonto. Kemudian yang ketiga mungkin nanti kami juga akan menyampaikan tentang pemaknaan yang hidup dari masyarakat terkait keris di Yogyakarta, dan kemudian terakhir nanti tentang bagaimana ya kita sebagai masyarakat umum bisa berpartisipasi, turut serta di dalam melestarikan dan mengembangkan budaya keris di wilayah Yogyakarta. Yang pertama, keris dalam pengertian keris Yogyakarta dalam pengertian gagrak ya. Tentu ini terkait dengan historinya. Sejarahnya adalah ya Perjanjian Jatisari pada tanggal 15 Februari 1755 di mana terjadi pertemuan antara Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan Sri Susuhunan Pakubuwono III dari Surakarta. Ini memang hanya tepat 2 hari setelah perjanjian Giyanti ditandatangani yang membelah Kesultanan Mataram menjadi 2, Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta dengan wilayah yang dibagi disepakati. Nah, perjanjian Jatisari demikian menurut tradisi tutur yang berkembang dianggap sebagai kesepakatan tentang bagaimana konsep kebudayaan dan konsep seni yang akan dikembangkan oleh kedua keraton. Dalam hal ini sering dikatakan oleh para sesepuh Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengkubuwono I memilih anglajengaken Matawis atau melanjutkan tradisi Mataraman. Sementara Sri Susunan Pakubuwono III disebutkan memilih untuk ayoso enggal atau membuat kreasi baru yang tentu tetap berdasarkan berpijak pada nilai-nilai Mataraman tadi. Nah, anglajengaken Matawis di sini kemudian dimaknai oleh para sesepuh di Yogyakarta dalam satu konsep yang terkenal yaitu nyawiji, greget, sengguh, dan oramingkuh. Jadi ada satu pandangan yang sangat-sangat dipegang dan kemudian diwujudkan dalam berbagai aspek pribadi Sri Sultan Hamengkubuwono I sendiri, yang kemudian juga menjadi konsep bagi seluruh keratonnya dan seluruh kerajaannya. Yaitu yang pertama konsep nyawiji, ya konsep
menyatu. Menyatu ini artinya lahir dan batin. Menyatu ini artinya ya, semuanya harus menjadi satu kesatuan, harmoni, tidak terpisah-pisah. Juga antara raja dengan rakyat, antara kawula dengan noto, ya. Juga di dalam berbagai konsep seni yang dibangun, ya. Ada sesuatu yang kemudian kalau dilihat secara utuh, maka dia adalah satu kesatuan yang tidak terpisah-pisah. Kemudian greget, ya, ini istilah yang mungkin anak muda sekarang juga sangat mengenal, ya. Kata greget berarti dia memiliki satu pancaran semangat yang dinamis, ya. Greget itu memiliki satu pancaran semangat yang dinamis. Misalnya kalau dalam wayang diwujudkan dalam wayang Gagrak Ngayogyakarta itu kaki belakang biasanya kondisi terangkat, ya. Berbeda dengan wayang Gagrak Surakarta yang kaki depan dan kaki belakang itu sejajar. Kalau wayang Gagrak Ngayogyakarta maka kaki belakangnya diangkat sebagai penanda dia siap menghadapi segala kemungkinan yang ada, dan dia dalam kondisi penuh semangat, ya, penuh elan vital kehidupan yang kemudian siap menyambut segala hal yang ada di depan. Itu greget. Kemudian ada istilah sengguh. Ya, sengguh itu berarti percaya diri, ya, percaya pada kemampuan diri, tapi juga bersandar kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan sengguh, ya, dia menunjukkan ketegasan. Dengan sengguh, ya, misalnya kalau di dalam karya seni ukir, ya, dia diukir dengan sekali jadi, tidak boleh diulang, ya, itu karena kemudian itu menunjukkan, ya, kesengguhan yang luar biasa. Dia percaya pada dirinya sendiri dan yakin dengan apa yang dilakukannya sesuai dengan pemahaman dan kemampuan yang telah dia latih, gitu, ya, itu sengguh. Kemudian ada yang disebut sebagai oramingko, ya. Oramingko artinya tetap istiqomah, ya, teguh kepada apa-apa yang sudah dilakukan, apa-apa yang sudah diyakini, apa-apa yang sudah difahami. Ya, tengguh, oramingko ini yang kemudian memperlihatkan Yogyakarta sebagai sebuah penjaga tradisi yang mungkin dalam sisi lain dianggap konservatif, gitu, ya. Oramingko memang ini ada nilai-nilai pakem yang tidak boleh berubah, gitu, ya. Jadi dia di sini sebagai satu kesatuan konsep nyawiji, greget, sengguh, dan oramingko. Nah, kalau kita bawa ke keris Yogyakarta, maka yang dimaksud keris dalam hal Gagrak Yogyakarta tentu adalah semua keris yang kemudian dikenakan dan disandangi sebagai keris bergagrak Yogyakarta, ya. Kita memberikan contoh pada kesempatan kali ini. Saya memegang sebelah keris dengan warangka Gayaman Gagrak Yogyakarta. Nah, kalau bilahnya, tentu bilahnya bisa saja bukan dari masa pembuatan di era Kesultanan Yogyakarta. Bisa saja dari tangguh-tangguh yang lebih tua, ya, dari tangguh mungkin era Kabudan, dari era Kediri, ya, kemudian Jenggala, Singosari, Majapahit, Pajajaran, Tuban, ya, Mataram, baik itu era Sultan Agung maupun era sebelumnya Panembahan Senopati misalnya, mungkin juga Pajang, bisa juga kemudian dari Demak, mungkin juga bisa dari era Kesultanan Yogyakarta sendiri. Tetapi dia sebagai sebuah gagrak disandangi dan ditampilkan sebagai keris Yogyakarta. Ini kami mengambil contoh, misalnya kalau dilihat bilahnya maka kita bisa menyaksikan di sini bilahnya berasal dari tangguh yang jauh lebih tua, ya, ada yang memperkirakan tangguhnya adalah Jenggolo, meskipun ada kemungkinan dimuliakan dengan dikinatah di era sesudahnya. Nah, tetapi yang ingin kita lihat di sini misalnya adalah pada warangka Gayaman ini, tentu kita mengenal ada Gayaman, ada warangka Branggah. Kalau di Jogja mungkin ada variasi lain seperti Sandang Walikat, kemudian Bancihan. Disebut Bancihan karena ya dia banci, tidak jelas, ya, antara dia ini adalah sesuatu yang berasal dari mana, gitu, ya. Kalau banci tidak jelas kelaminnya maka dia mungkin Bancihan itu sesuatu yang kemudian ada campuran gaya Surakartanya, ada campuran gaya Yogyakartanya, atau ada campuran dari gaya-gaya pesisirnya dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang disebut kagok. Ya, kagok itu ya antara
perpaduan ya antara misalnya Branggah dengan Gayaman, kok depannya kok bergaya Branggah, belakangnya tetapi kemudian melengkung gitu ya, atau depannya bergaya Gayaman tapi belakangnya memiliki ketegasan struktur Branggah, misalnya demikian. Ini variasi-variasinya. Tetapi di sini misalnya kita tunjukkan, nah bagaimana kalau tadi konsep gagraknya, nyawiji. Nah maka ada konsep yang disebut sebagai nyawit ya dalam sandangan gagraknya Yogyakarta. Di sini misalnya dia menggunakan kayu timoho yang memiliki pelet ya, kemudian dengan deter nunggak semi yang berbahan dari kayu tayuman ya, kita lihat ada keselarasan harmoni menyatu dengan kayu warangkanya. Kemudian kita bisa melihat nyawitnya juga ini menggunakan pendok yang dihias enamel Rino Djowerdi. Di sini ada 3 warna, Rino Djowerdinya biru, kemudian merah dan hijau. Kemudian di sini kita bisa melihat dihiasi dengan selut dengan batu yang juga terdiri dari 3 warna atau yang kemudian disebut sebagai selutnya rujak wuni gitu ya kalau istilah Yogyakarta. Mungkin di Solo ada istilah kembang setaman misalnya. Nah ini juga ada hijaunya, ada berliannya yang berwarna tidak bening sempurna, kemudian ada batu rubi yang kemudian berwarna kemerahan. Dan itu masih dilanjutkan nyawitnya dengan kinatah tretesnya, ya, kinatah ronyok ya bahasa Jogjanya. Kalau di Solo mungkin dikenal sebagai tretes, di mana di Wuwungan Gonjo di sini ini ada batu-batu berlian, rubi dan juga zamrud juga yang berwarna berlian, berwarna merah dan berwarna hijau. Jadi ini nyawit, benar-benar jadi satu antara satu dengan yang lain. Ini tidak ada satu kondisi yang menunjukkan yang lain lebih menonjol daripada yang satu. Semuanya menyatu sebagai satu kesatuan. Dan selain nyawit warno, ada nyawit wondo ya, antara dedernya dengan warangkanya juga tentu harus nyawit. Dalam hal ini harus sesuai harmoni selaras, tidak terlihat kekecilan ataupun kebesaran, selalu pas gitu ya. Demikian pula pemasangannya trep ya. Ini misalnya ujung pendok yang khas Jogja adalah nyangkem kutuk atau seperti mulut ikan gabus itu ya, menempel di warangkanya juga secara trep, secara bagus gitu ya, secara tidak goyah, tidak terlalu lebar ataupun tidak terlalu sempit ya. Dia selalu menunjukkan satu konsep nyawiji. Greget ya, mungkin didapat ya konsep greget itu dari warna-warna yang ditampilkan. Warnanya adalah warna yang bisa membawa semangat yang positif ya, sengguh ya. Ini kita bisa lihat keyakinan-keyakinan kokohnya Empu Merangginya misalnya pada ukiran-ukiran patrannya yang sangat sangat tegas ya, di keriknya sekali tidak diulang gitu ya. Set jadi gitu ya. Kita melihat ada produk yang sangat luar biasa, menunjukkan tentu saja jam terbang dan karya yang kemudian sudah sampai pada level masterpiece. Itu diantaranya. Demikian pula pada pola tatahan pendoknya dan lain sebagainya. Kemudian orang Mingkoh tentu dia sesuai pakem, tidak kemudian melanggar apa-apa yang kemudian menjadi pakem keindahan yang sudah ada. Kalau ini tadi adalah warangka Gayaman, kami di sini juga bisa membawakan contoh warangka Branggah ya. Kalau secara pemahaman sehari-hari warangka Gayaman dipakai untuk padintenan atau warangka yang dipakai untuk harian ya. Dia bentuknya lebih sederhana dan dengan itu tidak banyak hal-hal yang bisa menyebabkan dia patah atau rusak. Nah, kalau Branggah atau kalau di Solo kemudian menggunakan istilah ladrang gitu ya, maka kemudian dia bentuknya lebih gagah, lebih indah, lebih banyak lengkungan yang tentu berisiko tinggi untuk bisa patah, tetapi ya justru itu mungkin disengaja untuk memperhalus ya, untuk memperhalus bagaimana orang harus bersikap. Dia dikenakan di kesempatan-kesempatan acara resmi. Di sini juga menggunakan kebetulan yang kami bawa contohnya kayu timoho dengan pendoknya juga ada hiasan enamel Rino Djowerdi dengan taburan berlian yang kemudian disebut sebagai pendok ronyok ya. Ini bunton kemudian ditatah, kemudian diberi hiasan enamel dan diberikan
Ronyok Berlian. Ini sebagai contoh tentang bagaimana keris ya Yogyakarta dalam pemaknaannya sebagai gagrak. Nah, disitulah lahir sebuah konsep yang disebut sebagai laras tapis ngayang batin. Laras tapis ya, laras itu harmoni, tapis itu sampai pada titik puncak, ngayang batin itu berarti menjadi satu kondisi di mana seseorang ketika mengamati, menikmatinya sebagai sebuah karya seni, membuat batinnya itu ngayang ya. Kayang itu kan kemudian kalau kita dulu praktek gerakan kayang dalam olahraga itu sampai membalik badan dengan begitu indahnya karena terkayang itu ya betul-betul batin itu terasa melayang ya. Ini mungkin yang dianggap membedakannya dari konsep Surakarta yang disebut sebagai dutut ati. Kalau dutut ati itu keterpukauan yang langsung bisa muncul ya. Sementara ngayang batin biasanya konon membutuhkan waktu untuk bisa menikmatinya. Ada yang menyederhanakan dengan istilah ya di Surakarta itu macak bares ya. Macak bares itu artinya berdandan dengan semenarik mungkin dengan kondisi disebut sebagai ya kalau istilah orang sekarang ya memang glamorous performance ya. Performa yang kemudian betul-betul gebiar. Nah, kemudian disederhanakan Yogyakarta sebagai penampilan yang prasojo atau sederhana, yang kemudian ngayang batin itu perlu waktu untuk menikmati keindahannya sampai kemudian merasakan kedalaman di batin. Cuma ini simplifikasi yang kadang kurang tepat. Seorang Gareth Solomon malah memiliki istilah yang lebih menarik, padanan yang lebih menarik. Kata beliau, konsep seni Surakarta itu mendekati konsep barok. Sementara konsep seni Yogyakarta itu mendekati konsep klasik ya. Jadi kalau kita membandingkan antara konsep barok yang muncul di abad ke-16, 17, 18 dengan konsep klasik yang lahir sebelumnya, kita bisa kemudian menganalogikannya dengan gaya ala Surakarta dan Yogyakarta. Mungkin antara sesuatu yang mungkin menikmati ukiran-ukiran kuil di Yunani, itu klasik gitu ya. Tapi kemudian melihat gereja-gereja ala Louis XIV gitu ya, misalnya Istana Versailles di Perancis gitu ya. Nah itu sudah mulai memasuki era barok ya. Jadi itu kita bisa membandingkan perbedaan semacam itu. Mungkin ada tadi glamorous performance dengan elegance performance juga bisa dibilang seperti itu. Nah laras tapis ini memang konsep yang sangat sulit. Jadi artinya tidak semua keris Yogyakarta yang bisa kita lihat kemudian pasti sampai pada level laras tapis. Tentu hanya memang karya-karya masterpiece dari maestro-maestro yang bisa mencapai satu derajat laras tapis ya. Laras tapis itu ya ini sudah harmoni, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi ya. Sehingga konon ya kalau di Yogyakarta itu keris yang baik itu bukan yang mengundang pujian ya, bukan yang wah ininya bagus. Keris yang terbaik itu keris yang tidak bisa dicacat lagi, tidak bisa dikritik lagi, tidak bisa wah sayangnya gitu ya. Sehingga kemudian konsep sandangan purna gagrak Yogyakarta konon malah bukan Timoho, tetapi Cendono ataupun Trembalolos yang bahkan bukan yang yang ngindennya terlalu kecelap-kecelap gitu ya, tetapi justru yang betul-betul halus gitu ya, yang betul-betul mulus dan kemudian itu tadi tidak bisa dicacat. Kalau Nyuwun sewu, kalau Timoho seperti ini mungkin nanti orang mengatakan wah ini kalau saja sini peletnya ada yang lebih terang ya, waduh kalau saja itu masih ada kalau sajanya, tetapi misalnya dia dipilih dari kayu cendana terbaik yang paling halus ya, maka itu menjadi naik level sampai ke laras tapis tadi. Nah memang konon ya budaya itu semakin tinggi maka semakin halus ya. Orang mengenal gitu ya dari level berkomunikasinya, kalau kuli gitu ya, istilah orang Jawa dulu di dupak kuli gitu ya. Tapi kalau naik mungkin ada semu bupati dan sebagainya, naik ke atas sampai kepada level raja itu ya tadi bisa bicara tanpa kata, bisa saling mengerti tanpa bicara ya, karena saking halusnya itu tadi, itu disebut sebagai laras tapis. Dan ngayang batin tentu adalah sebuah kenikmatan personal ketika seseorang menikmati keris ya, menikmati keris dengan segala pemaknaannya. Tentu nanti akan kita singgung di pembahasan tentang pemaknaan yang hidup di tengah masyarakat, bahwa misalnya di Yogyakarta dia
keris itu menjadi pasemoning sangkan paran ya, menjadi simbol-simbol tentang memahami asal-usul kehidupan kita. Pasemoning agesang ya, berbagai riciannya itu menggambarkan untuk kita berbagai perumpamaan tentang kehidupan, dan pasemoning panyuwunan atau berbagai misalnya pamor dan lain sebagainya itu menggambarkan doa-doa yang kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu menjadi motivasi dan inspirasi untuk kita bergerak, untuk kita beraksi di dalam amal nyata kehidupan. Ya, sehingga dahulu memang pusaka itu personal sifatnya ya. Kalau misalnya seorang raja yoso pusaka, kemudian maringaken pusaka, memberikan pusaka kepada seseorang, tentunya itu disesuaikan dengan karakternya, disesuaikan dengan berbagai aspek hidupnya dan lain sebagainya. Sehingga dahulu orang menyeningkerkan keris. Diseningkerkan itu artinya disembunyikan, tidak ditampakkan, tidak ditampilkan. Supaya apa? Ya, kalau keris kok sampai dilihat-lihat orang itu kayak telanjang. Kayak semua karakter kita, semua kepribadian kita, semua kelebihan dan kekurangan kita diketahui orang. Karena keris itu menggambarkan karakter pemiliknya. Apalagi kalau seseorang memesan pusaka untuk dirinya sendiri, lalu pusaka itu digunakan sebagai tadi simbol-simbol harapan dan doa dan berbagai macam halnya. Kalau kerisnya sampai ditampakkan, ya berbagai cita-citanya ketahuan orang ya, bisa dijegal di tengah jalan itu gitu kan. Karena dia seakan-akan telanjang dengan semua aspirasi, cita-cita, kepribadian, kecenderungan dan macam-macamnya itu. Nah ini yang pertama tadi, keris sebagai gagrak, keris Yogyakarta sebagai gagrak. Yang kedua adalah keris Yogyakarta sebagai tangguh. Nah maka sebagaimana tradisi-tradisi kerajaan sebelumnya, Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman dalam hal ini juga melakukan yoso pusaka-pusaka atau membuat pusaka-pusaka pada eranya. Nah memang pada dasarnya beberapa ahli, misalnya Pak Haryono Hargoretno meyakini pada asalnya tentu keris adalah court arts ya, bukan popular arts. Dia bukan seninya rakyat, tetapi dia adalah seni istana, seni kerajaan. Sehingga ada yang disebut sebagai tangguh sesuai masa raja-raja bertahta. Dan kalau mungkin kita kemudian mengikuti buku Panangguing Duwung terbitan Karaton Surakarta, misalnya pada masa Sunan Pakubuwono X yang mencatat tangguh dari awal sampai akhir, ya memang dari sudut pandang Surakarta hanya sampai tangguh Surakarta, tidak menyebut tangguh Yogyakarta gitu ya. Tapi kita kemudian melihat di sini adalah setiap era ini kemudian memiliki tangguh ya. Tangguh dalam arti satu era pembuatan, yang kedua tentu lebih kepada cakrik atau gaya atau satu langgam ya, yang kemudian bisa dibaca sebagai satu tangguh tertentu. Ini wajar menjadi satu signature dari para penguasa yang sedang bertahta di dalam tangguhnya, sekaligus empu yang menjadi pembuat, sang maestro yang membuat keris tersebut. Ini menjadi tangguh, dan tangguh nem-neman tentu saja bisa dilacak secara lebih lebih terwoco ya, kata orang Jawa itu lebih mudah, lebih jelas dibandingkan tangguh-tangguh sebelumnya yang mungkin kita hanya bisa mengenali tangguh raja-raja tertentu, tetapi yang lain umumnya dikelompokkan menurut kerajaannya. Tapi pada masa nem-neman ya, keraton sudah dibagi antara Surakarta dan Yogyakarta, rata-rata bisa ditangguh per penguasanya. Misalnya di Surakarta kita mengenal ada tangguh Pakubuwono Kesekawan ya, tangguh PB5, PB7 ya, PB9, PB10 misalnya demikian. Demikian pula di Yogyakarta ya. Dalam pratelan tangguh Soho Engkang Yoso itu disebutkan bahwa tangguh di Ngayogyakarta Diningrat itu ada sejak masa Jeng Pangeran Mangkubumi, artinya Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, bahkan sejak sebelum beliau bertahta pun sudah yoso tangguh atau membuat satu cakre atau membuat satu langgam pusaka tersendiri. Kemudian ada tangguh HB2, ada tangguh HB4. Kalau HB3 menika cuma bertahta selama kurang lebih 2 tahun sehingga diperkirakan tidak memiliki tangguh khusus. Ada tangguh HB5, ada tangguh HB6, ada tangguh HB7 sampai pada dan HB8. Ini yang kemudian disebut sebagai era tangguh menurut pratelan tangguh Soho Engkang Yoso. Tetapi
secara umum di kalangan perkerisan di Yogyakarta ya, yang lebih dikenali, mudah dikenali tangguhnya adalah Ngarsa Dalem Hamengkubuwono pertama, HB5, HB7, dan HB8. Apakah HB2 tidak Yoso tangguh padahal beliau bertahta cukup lama? Mungkin Yoso, tapi kemungkinan sampelnya kita belum menemukan atau belum ada banyak yang bisa dijadikan referensi. Demikian pula Ngarsa Dalem HB6 itu bertahta kurang lebih ya 20 tahun. Maka ya 22 tahun ya malah itu. Jadi apakah beliau tidak Yoso tangguh? Apakah beliau tidak bikin keris? Kalau bikin kerisnya mungkin bikin, tetapi menurut salah seorang pengageng ya kami mengutip guru kami, Kanjeng Raden Tumenggung Kusumonegoro, bahwa kemungkinan besar tidak Yoso tangguh, artinya hanya melanjutkan tangguhnya HB5. Artinya jadi tidak membuat langgam tersendiri sebagai signature-nya sebagai seorang raja. Dan demikian seterusnya. Nah, karena tadi yang kita sepakati ya diantaranya adalah HB1, HB5, HB7, HB8. Kalau HB4 kami sebenarnya mencurigai ada satu sampel yang menjadi sampel tangguh HB4 karena di antara ciri khas tangguh HB4 seperti yang disebutkan dalam pratelan tangguh Soho Ingkang Yoso itu adalah di gandeknya di kinatah panji pilis dan kemudian di pamornya biasanya adalah pamor miring dan nyekrak yang sangat menonjol, kemudian memiliki cakrik yang ada di antara HB1 dengan HB5. Ini yang kemudian mungkin suatu saat bisa didiskusikan. Tapi kita tadi melihat keris Yogyakarta sebagai tangguh, ya kita mereferensi yang pertama misalnya adalah tangguh Hamengkubuwono pertama. Ya. Tangguh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama biasanya disepakati sebagai sebuah keris yang nangguh. Nangguh itu artinya meminjam ciri, ya, meminjam ciri atau langgam dari era sebelumnya sebagai referensi. Dia disebut Nangguh Pejajaran, Nangguh Majapahit, Nangguh Tuban, Nangguh Mataram. Jadi Sri Sultan Hamengkubuwono I itu ketika Yoso Pusaka, beliau mengambil referensi ya Pajajaran, kemudian Majapahit, Mataram, dan Tuban. Nangguh Pajajaran dalam apanya? Dalam bentuk ya sorsorannya, terutama pejetannya yang sangat lebar, gandeknya yang besar gitu ya. Ini kemudian lebar bilahnya yang juga gede. Ini adalah mengambil tangguh Pajajaran. Saya dulu pernah bertanya kepada salah seorang sesepuh kenapa Keraton Yogyakarta itu banyak mereferensi Pajajaran, karena Pajajaran ini dianggap sebuah kerajaan yang usianya panjang dan damai, makmur, lestari gitu ya, sehingga menjadi salah satu referensi. Kemudian yang kedua adalah nangguh atau tangguh HB1 itu nangguh Majapahit dalam hal uletan besinya. Itu begitu halus ya, glali, kemudian dari sampel yang ada, mohon maaf saya tidak bisa menghadirkan sampel tangguh HB1 karena tidak punya. Yang kagungan di Jogja pun sangat terbatas dan masih keris pusaka keluarga, diantaranya misalnya kita kalau ikut Sarasen Pamit Triwiji, kalau beruntung bisa nanting Kiai Baruno, tangguh HB1, kagungan dalam Kanjeng Raden Tumenggung Puspodiningrat. Itu salah satu tangguh HB1 yang kemudian mutafak alaih ya, semua mengatakan itu adalah tangguh HB1 itu ya. Jadi kemudian dia nangguh Majapahit dalam urutan besinya dan lain sebagainya. Dia nangguh Mataram dalam beberapa bagian ya, beberapa ciri bagian dan dalam pamornya sedikit gitu ya, menyerupai tangguh Mataram. Kemudian nangguh Tuban ya dalam bentuk sorsorannya, nangguh Mataram juga dalam gonjonya yang sebit rontal. Kemudian dia nangguh Tuban di dalam bentuk ya, proporsi dan lain sebagainya. Ini adalah karya atau yayasan dalam Sri Sultan Hamengkubuwono I. Karya Sri Sultan Hamengkubuwono I ini wingit, wibowo, wicaksono ya, yang kemudian kalau diumpamakan ya, kalau orang memandang karya Sri Sultan Hamengkubuwono pertama menggambarkan dalam wayang, maka bayangan wayang yang akan timbul adalah Prabu Kresna. Jadi istilahnya teman-teman kalau melihat keris HB1 itu kalau membayangkan, merefleksikan ke dalam wayang, maka dia seperti sosok Sri Kresna gitu ya, yang sudah menjadi seorang Rajagung Binathara. Kemudian yang kedua adalah tangguh Sri Sultan Hamengkubuwono V. Tangguh Sri Sultan Hamengkubuwono V ini disebut Nangguh Majapahit dan Nangguh Mataram. Nangguh Majapahit itu dalam
proporsi, kemudian juga di dalam kesan bilahnya. Ini kami menghadirkan salah satu contoh Tangguh Sri Sultan Hamengkubuwono kelima. Wasuan besi juga yang sangat bagus gitu ya. Besinya minimal nyabak, ada yang nyerat, ada yang gelali, tapi besinya itu minimal nyabak seperti batu sabak, batu yang bisa dia pakai untuk nulis ya, zaman bapak-bapak kita dulu. Kemudian kalau dapat nilai 10 ditemplek ke batuk itu gitu ya. Karena ditulisnya pakai kapur kalau dulu di sabak itu. Nah, besinya minimal nyabak, kemudian ada yang nyerat, ada yang lali. Nah, ini Nangguh Majapahit dalam urutan besi. Nangguh Mataramnya dalam proporsi keseluruhan bilah ya. Kemudian juga Nangguh Mataramnya dalam pamornya cukup banyak ya, tidak seperti Tangguh Majapahit yang sebagian mengatakan Tangguh Majapahit itu mayoritas pamornya ceprit atau sedikit pamor. Tetapi kalau HB5 ini dalam pamor dia Nangguh Mataram karena mengikuti era-era Panembahan Senopati maupun era-era Sultan Agung yang kemudian pamornya cukup kebak atau cukup banyak begitu ya. Ini yang kemudian menjadi ciri dari Tangguh Hamengkubuwono V. Kemudian kesannya itu terengginas dan bagus. Maka kemudian dikatakan orang kalau melihat keris Tangguh HB5 itu seperti memproyeksikan ke wayang, dia adalah wayang Raden Sadewa atau putra dari Wuragilnya Pandowo gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah Tangguh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Nah, Tangguh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 itu Nangguh HB1, meniru Tangguh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Kemudian dia juga Nangguh Tuban ya, dan Nangguh Mataram. Itu yang menjadi ciri dari Tangguh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 ya, kalau Sri Sultan Hamengkubuwono ke-5 tadi HB1 pembangun kerajaan dalam puncak kejayaannya pada masa beliau. Ya tadi Prabu Kresna gitu ya. Kemudian di masa HB5 itu kerajaan dalam kondisi prihatin. Pasca perang Diponegoro, ya bahkan Sri Sultan Hamengkubuwono V itu untuk mengokohkan kembali keraton, itu memahari pusaka-pusaka lama yang ada di para pangeran, dan kemudian beliau banyak yoso pusaka baru ya, sebagai satu konsep dalam Kesultanan Mataram bahwa pusaka itu adalah wahyu ya, pusaka itu adalah salah satu penanda kuasa dari legitimasi seorang raja, sehingga dia mengumpulkan banyak pusaka untuk menjadi satu dimasukkan ke dalam Proboyekso ya. Itu yang kemudian pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono V. Nah, pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 kembali kerajaan itu mengalami kemakmuran dengan beliau mendirikan banyak pabrik gula ya. Kemudian beliau juga mensiasati keuangan keraton dengan berbagai macam sumber pendapatan, sehingga beliau disebut sebagai Sultan Sugih. Beliau itu Abando ya, Abandu ya, Abondo Abandu ya, sugih dalam arti sugih bondo, sugih yuswa ya. Beliau itu wafat pada usia lebih dari 90 tahun gitu ya, sugih yuswa. Kemudian sugih garwa karena memang istrinya banyak, sugih putra anaknya juga banyak gitu ya, dan sugih pengalaman karena beliau itu dahulu ketika masa mudanya itu yang memerintah masih Sri Sultan Hamengkubuwono ke-5, ayahandanya yang nanti akan menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono VI ini adalah sosok yang kurang disukai oleh Ngarso Dalem HB ke-5, karena adik tentu saja dianggap sebagai pesaing, di mana kebijakan HB5 saat itu bergandeng tangan dengan Belanda, sementara HB6 menentang Belanda pada saat dia menjadi pangeran, sehingga tentu putra-putra calon HB6 ini tadi tidak terlalu disukai di sana. Dikatakan sampai Ngarso Dalem HB7 ketika muda itu merintis karir di keraton dari sejak Jajar, kemudian Bekel, sampai kemudian meniti sampai ke Bupati Riau ya, Riau Bupati. Baru nanti kemudian ayahandanya naik tahta, lalu dia menjadi putra mahkota. Jadi pengalaman hidupnya itu penuh ya. Konon beliau itu prihatinnya di usia muda kalau sore berangkat ke Parangkusumo untuk melakukan tahanut ya, nyepi dan bertafakur ya. Kemudian nanti kondur tengah malam sampai di keraton kembali sesudah, ketika tiba di keraton ketika adzan subuh dan langsung melaksanakan sholat subuh. Itu pengalaman yang luar biasa. Maka Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 ketika membuat pusaka, ini pusakanya konon banyak diburu untuk menjadi refleksi ya kehidupan beliau yang penuh kekayaan ya tadi. Bukan kaya harta saja, tapi kaya pengalaman, kaya kaya usia, kaya
keluarga dan lain sebagainya yang tentu ini menjadi satu hal yang menonjol pada diri beliau. Nah, pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 maka tadi nangguh tuban dalam bentuk lebar bilah dan kemudian juga pada bagian gandek yang kemudian cukup besar ini disebut nangguh tuban, tetapi juga masih nangguh Mataram dan nangguh HP1. Ini menjadi cirinya dan kesannya birowo atau gagah ya, tangguh-tangguh Hamengkubuwono ke-7 itu, sehingga kemudian dia kalau di wayang diumpamakan adalah Raden Werkudara atau Bimo. Ini adalah sekitar tangguh HP7. Kemudian yang berikutnya adalah tangguh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Sering diungkapkan pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, perhatian untuk membuat pusaka keris tidak seperti sebesar pada masa ayahandanya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 ini mengembangkan budaya keraton ke dalam banyak bidang. Salah satunya yang paling menonjol di era beliau adalah wayang wong. Nah, konon beliau ini kalau mementaskan wayang wong itu bisa dalam 3 sampai 7 hari 7 malam, dan satu kali pentas bisa menghabiskan 250.000 gulden. Untuk menjadi pembanding, membangun jam gadang di Bukit Tinggi itu biayanya 40.000 gulden. Jadi bisa membayangkan dalam hanya 3 sampai 7 hari menghabiskan anggaran sebesar itu untuk wayang wong. Maka konon dalam pembuatan pusaka tidak lagi terlalu banyak dan kemudian bahan pamor dikatakan sudah berkurang. Meskipun kami sempat bertemu juga dengan sampel, sayang tidak kami bawa, tangguh HP8 yang masih memiliki pamor bior atau royal pamor yang kemudian sangat banyak dipakai pamor di situ. Nah, di sini ada satu sampel tangguh Hamengkubuwono ke-8 ya, keris ini bergelar Kiai Tejowari. Ini dapurnya adalah tilam upeh biasa. Kalau tadi ini adalah HB8 jalak tilam sari ya, ditandai dengan tingil. Ya, ini adalah tilam upeh, tetapi dia diberikan kinatah atau tinatah berupa kemamang ya, atau kepala kala di depan. Kemudian ada kalpataru di samping ya. Kemudian juga di wuwungan gonjo ada ronyoknya. Nah, kemudian ini diberi pamor sodo saler atau tejo yang full dari bawah sampai ke atas. Kemudian di sebelahnya dibuat pamor yang serupa dengan tetesan-tetesan aliran air ya. Maka mungkin karena itulah disebut tejo warih atau cahaya yang jatuh ke air dan kemudian dia menjadi sesuatu yang indah berkilauan. Nah, kalau tadi HB7 disebut memproyeksikan ke wayangnya Bimo atau Werkudara, maka di HB8 dia dianggap sebagai perwujudan dari Gatot Kaca ya. Ya, karena Gatot Kaca kan putranya Werkudara, dan dari sisi detek memang di HB7 kalau kita bandingkan maka dia lebih kecil sedikit dan deteknya disebut keder atau lebih tegak ya. Jadi kalau kita bandingkan antara HB7 dengan HB8, kalau HB7 memang seperti Bima ya, Bima itu kan agak dingklok, sementara kalau HB8 ini lebih tegak ya, seperti betul-betul dianggap seperti Raden Gatot Kaca. Ini menggambarkan ya pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono VIII juga beliau dengan keberanian yang luar biasa merancang supaya putra-putranya kemudian kuliah ke negeri Belanda untuk mengetahui bagaimana cara berpikirnya orang Belanda, sehingga nanti menghasilkan salah satunya putra beliau Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang betul-betul tahu bagaimana caranya menghadapi penjajah, menghadapi Belanda, dan akhirnya menjadi orang yang sangat berperan penting di dalam kemerdekaan negara kita tercinta Republik Indonesia. Oh ya, tadi yang HB5 ini dapurnya condong campur ya, ditandai dengan sogokan yang menyatu, kemudian naik ke atas sampai ke dekat ujung bilah. Nah, ini ada sekar kacang, kita bisa melihat kesan sekar kacangnya yang sangat sangat tegas gitu ya, dan sangat indah, dibuat begitu lengkungnya. Demikian pula dengan grenengnya yang ada di belakang. Ini adalah keris tangguh Kasultanan Ngayogyakarta. Di luar itu tentu ada tangguh Kadipaten Pakualaman dengan empu-empu yang juga luar biasa, Empu Karyodikromo, dinasti Empu Karyodikromo, Empu Karyojurigo, dan lain sebagainya, yang bahkan sebagian dari kerja mereka sempat didokumentasikan oleh Dr. Ishak Groneman sampai menghasilkan buku
Javanese keris yang terkenal ya di awal abad ke-20. Kemudian ada Tangguh Ngentonto yang ada di sebelah barat Yogyakarta ya, di dekat Kali Progo, yang kemudian sampai hari ini masih ada dinasti Empu Ngentonto yang dilanjutkan oleh tadi salah satu di antara anggota tim pelestarian dan pengembangan keris, Empu Sungkowo Harumbrojo, yang dulu adalah panjak dari Empu Jeno Harumbrojo. Dan Empu Jeno ini bersaudara dengan Empu Genyodiharjo dan lain sebagainya, putra dari Empu Supowinangun yang terkenal pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Beliau adalah empu resmi dari Kepatian ya. Jadi dulu Kepatian ternyata juga Yoso Pusaka sendiri, di mana Kepatian dan Nurjan Yogyakarta memesan keris-kerisnya kepada Empu Supowinangun di Ngentonto. Ini sekilas tentang Tangguh Ngayogyakarta Hadiningrat yang kemudian tadi bisa kita kenali ya. Jadi supaya kita bisa mengenali mana yang disebut keris Yogyakarta sebagai tadi disebutkan oleh Pak Ruli menjadi referensi dan inspirasi kita ke depan untuk terus melestarikan dan mengembangkan budaya keris. Dan memang secara sampel konon Tangguh Ngayogyakarta mungkin jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan Tangguh Surakarta, apalagi era PB9 dan PB10 yang kemudian banyak sekali Yoso Pusoko gitu ya. Tapi kalau dari sisi keris Ngayogyakarta dalam pengertian gagrag tadi sudah kita sampaikan, dia bukan hanya dalam bentuk bilahnya tetapi kesatuan utuhnya sebagai sebuah keris, baik itu sebagai keris dalam fungsi senjata, barangkali mungkin masih ada meskipun sekarang hampir tidak mungkin dimaknai seperti itu ya. Konon pun kalau dulu senjata, dia senjata yang pamungkas karena dimaknai sebagai sifat kandel. Sifat itu garis, kandil itu tebal, artinya garis yang membatasi manusia supaya tidak memperturutkan hawa nafsunya gitu ya. Jadi ini yang sering saya jelaskan kepada teman-teman yang kemudian agak melongo ya. Keris itu adalah senjata yang dibuat dengan tujuan untuk jangan sampai digunakan. Jadi keris itu adalah senjata yang dibuat untuk tujuan jangan sampai digunakan karena dia tadi terlalu penuh nilai-nilai filosofis dan ajaran kehidupan yang dititipkan oleh para maestro empu di situ untuk dimaknai di dalam kehidupan. Jadi kalaupun senjata ya seperti dalam cerita Aryo Penangsang versus Danang Sutawijaya dalam cerita rakyat ya, dalam cerita tutur dia senjata pun senjata pamungkas terakhir. Kalau senjata eksekusi maka seperti legenda tentang Kanjeng Kiai Margopati di masa Amangkurat ya memang hanya untuk eksekusi gitu ya. Atau Kanjeng Kiai Blabar yang kemudian dipakai untuk mengeksekusi Trunojoyo oleh Amangkurat kedua misalnya gitu ya. Nah, kemudian sebagai lebih-lebih dia sebagai sebuah simbol status dalam bentuk ageman dan senjata filosofis tadi ya yang dimaknai di dalam kehidupan sebagai apa yang sudah kami singgung, pasemoning sangkan paran ya. Dalam keris tentu kita bisa membaca bagaimana kita mengetahui dari mana kita lahir, kemana kita menuju gitu ya, dari mana kita berasal ya. Karena keris itu ya manunggal ya, tadi ada bilah, ada warangka, tapi kalau sudah jadi satu namanya tetap keris gitu ya. Maka dia adalah, kata Kanjeng Raden Tumbung Projo Kardono Mendiang, dia dua yang satu, satu yang dua gitu ya. Sementara yang namanya gonjo itu kan seolah letaknya di bawah, tapi kan asalnya dia dari atas gitu ya. Jadi kalau kodokan dibuat, maka yang dipotong sebagai bahan untuk gonjo itu menurut pakem adalah justru pucukan kodokan yang nanti akan kemudian diletakkan, dipasang di pesinya keris. Nah, pesi dan gonjo sendiri juga nanti ada perlambang tersendiri tentang wasilah kita kemudian muncul dalam kehidupan dunia kita, apalagi nanti semua ricik-ricikannya yang kemudian menjadi cermin dalam pasemoning agesang ya. Apa itu odo-odo ya, cita-cita yang ada di dalam hati kita, apa itu greneng, sesuatu yang kemudian kita gumamkan di dalam dodo, makanya gitu ya disebut greneng itu ada huruf do yang ada di bagian belakang dari gonjonya. Kemudian bagaimana memaknai tikel alis ya, alis itu yang terlipat ya, alis ketemu alis, apa yang kemudian terjadi ya, ada jalu memet ketemu dengan lambe gajah menjadi sekar kacang, tumbuhnya awal kehidupan ya.
kemudian ada pejetan, ya, kerja yang kemudian atau benih kehidupan atau kerja yang ditunaikan sampai tuntas dan seterusnya, semuanya menjadi satu pemaknaan di dalam pasemoning agesang. Lalu ada yang disebut pasemoning panyuwunan yang tadi diharapkan misalnya kita memiliki pamor beras utah, bukan berarti punya keris dengan pamor beras utah otomatis akan makmur, berasnya sampai tumpah-tumpah gitu ya. Guyonannya kalau punya keris pamor beras utah habis warangi jangan diletakkan sembarangan, nanti berasnya ditotoli ayam nanti hilang gitu. Enggak, maksudnya adalah ya tentu ini inspirasi untuk kita bekerja keras, inspirasi untuk kita hidup jujur, inspirasi untuk kita kemudian berbagi dengan sesama dan seterusnya, yang dengan itu membuat kita tadi ya adanya keris kita baca sebagai sebuah buku pesan dan wedaran atau pelajaran-pelajaran dari empu yang membuatnya. Saya kemarin membuat tulisan tentang menentukan puasa sampai 3 seri. Di seri ketiga saya mengutip dari guru kami di Pametriwiji, Bapak Budi Aditya, tentang bagaimana misalnya membaca sebilah keris, ya dapurnya sederhana, tilam upeh, tilam itu alas tidur, upeh itu pelepah gitu ya, yang kemudian berpamor udan mas, tidak ada cacat, tidak ada nerjang gandek, korosi sedikit, tidak masalah. Nah, kemudian dibaca bagaimana tadi makna perician sampai ke ujung ya sampai ke akhir kehidupan, bahwa lo itu selalu ganjil karena yang menggenapkan semua rencana kita hanya Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya. Kalau kerisnya lurus lah, hiduplah dengan lurus, tapi kamu pun sampai akan nanti sampai ke ujung ya, ujung pertemuan kita dengan yang maha sejati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan hiduplah bertilam upeh ya, hidup bersahaja sederhana atau tilam petak ya, hidup dengan jujur, hidup dengan lurus ya. Insya Allah maka kemakmuran itu, rasa cukup, rasa tentram, rasa harmoni dengan sesama itu akan hadir, dan ini adalah inspirasi tak henti kita membaca. Jadi diistilahkan oleh para sesepuh kami, itulah tuah yang sebenarnya yang membuat kita ketika kemudian memiliki pusaka itu bisa membaca nilai-nilai ajaran adiluhungnya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana yang secara aksiologis disampaikan oleh Ngarsodalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Gubernur DIY, dalam Musyawarah Agung Senopati Nusantara pada tahun 2017. Beliau pada saat itu memberikan sambutan, dan di antara sambutannya beliau menyinggung tentang ya percuma memiliki keris kalau kemudian tidak bisa mengejawantahkan nilai-nilai ajarannya ke dalam ulat manis kang mantesi, aruming wicoro kang meranani, senepuh laku utomo. Atau seorang yang memiliki keris, maka tujuan akhirnya adalah menjadikan dirinya memiliki ulat manis kang mantesi, memiliki wajah manis yang bisa dinikmati sesama dalam pergaulan. Ya, tolaqatul wajah bahasa Arabnya itu. Seperti yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun meskipun hanya berwajah manis dalam pergaulan kepada sesama. Kemudian arumeng wicoro kang meranani, seorang yang memiliki keris harus sampai pada level dia bisa bicara dengan keharuman yang mempesona. Dia bisa bicara dengan falyakul khairan auliyasmut, bisa bicara dengan katakanlah yang baik, benar isinya, indah caranya, tepat waktunya, bermanfaat bagi yang mendengar, berpahala bagi yang mengucapkan, gitu ya. Atau kalau tidak bisa dengan semua itu, hendaklah dia diam, gitu ya, mencapai akhlak utama di dalam berbicara. Karyena tiasing sasomo, kata Panembahan Senopati ya. Bagaimana kemudian dia ya seperti yang dikutipkan ya, itu dalam membawa rasa nyaman bagi hati sesama dengan akhlak mulianya, dan kemudian sinepuh laku utomo, artinya dalam kehidupan dia hanya menempuh laku-laku kehidupan yang utama dengan kejujuran, dengan kerendahan hati, dengan pengorbanan, dengan perjuangan, dengan berbagai sikap-sikap utama yang kemudian terijawantahkan dari keris. Jadi kalau tadi disebutkan oleh Pak Ruli, ada tujuan-tujuan dari pelestarian dan pengembangan keris supaya budaya ini tetap hidup. Bagi kita, masyarakat umum dan pencinta keris, tentu tujuan tertinggi dari lestarinya budaya keris dan terkembangkannya budaya keris adalah bagaimana orang-orang yang memiliki keris ini menjadi orang-orang yang mampu mewujudkan amanat Ngarsodalem, ulat manis kang mantesi, aruming wicoro kang meranani, senepuh laku utomo, seperti yang telah beliau sampaikan. Saya kira itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf ini jadi waktunya agak terlalu panjang. Sebenarnya masih banyak sebenarnya yang bisa kita gali tentu, tetapi
waktu juga yang membatasi kita. Saya karena agak mendadak dihubungi untuk acara ini, jadi belum sempat menyiapkan slideshow seperti Pak Ruli, tapi saya berjanji kepada panitia akan membuatkan tulisan pendek mungkin ya untuk pengertian dan pemahaman tentang keris Ngayogyakarta ya, tadi yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Pak Ian. Matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.